Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, hari ini Sabila masih di rumah sakit ya, masih kerja di rumah sakit, jaga kakek Sabila yang inap. Ya, di Taiwan sini kan memang pekerjaannya tuh dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya berat juga gitu. Tapi walau bagaimanapun apapun kerjaan kita, apapun job kita harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan ikhlas, dengan ya sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita. Dan ingat, slogan hidup Sabila itu hidup harus seimbang ya. Seimbang dalam artian ini ya semua seimbang dalam ya kesehatan ini meliputi buat Sabila ya, meliputi kesehatan jasmani, rohani, kesehatan ya semua, termasuk dalam kebutuhan batiniah. Batiniah ini bukan dalam tanda kutip itu loh ya, bukan tanda kutip dalam tanda kutip yang negatif, enggak. Dalam kebutuhan batiniah dalam hari ini tuh, meskipun kita itu kerja, kita tuh harus meluangkan sedikit waktu buat ya itu ibadah itu kan termasuk kebutuhan itu batinnya pada Sang Pencipta ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dalam hidup seimbang, dalam cinta nih bukan ya, dalam maksud Sabila ini kan cinta buat keluarga, buat anak, buat orang tua, buat keluarga yang di India. Karena kan ya Sabila kan janda, jadi kan ya nggak maksud cinta yang itu tuh ya, nggak usah diomongin. Terus seimbang dalam keuangan, dalam pengeluaran. Jadi itu budget itu jangan sampai pasak tuh nggak boleh lebih besar daripada tiangnya kayak gitu. Makanya dalam hidup Sabila itu hidup harus seimbang, itu cinta, kesehatan, ketentraman, terus keuangan buat diri kita, buat keluarga, itu semua tuh harus seimbang ya. Di sini Sabila mau sedikit itu ya, ngobrol suka dukanya jadi PMI. Suka dukanya jadi PMI guys. Sukanya itu kalau dapat gaji tentu aja ya, karena tuh Sabila kerja itu kan buat diri Sabila sendiri, buat keluarga, buat ibu, buat anak kayak gitu. Apalagi anak Sabila udah sekolah kan. Sabila janda, Sabila kerja sendiri. Terus dukanya banyak banget, lebih banyak daripada sukanya. Apalagi kalau majikan baik tuh yang kita jaga tuh cerewet kayak kakak Sabila ini. Coba udah orangnya nggak mau, nggak itu, orangnya itu nggak sabaran ya. Kakak Sabila ini ya guys, orangnya nggak sabaran. Sekarang meskipun umpama kayak kemarin tuh ya, harus kan ada tajan kansensu kan. Nah, aku udah bilang sama dokter, sama suster itu, katanya sebentar sih akan ada rapat gitu, ada rapat para suster sama kepala suster. Udah aku bilang kesana udah sampai 2 kali. Terus kakak itu tetap aja nggak mau tuh, sampai bentak-bentak marah-marah kan.
marah-marah udah diberes sampai dia tuh nyuruh itu kan ya sebelah suruh bilang sama suster lah. Susternya juga bilangnya juga sama kayak Sabila ya, siapa nggak Sabila bilangnya sebentar karena kan tadinya kan memang rapat sebelum kan nggak mesti, kadang kalau sebelum bulan itu juga ada gantian suster kayak gitu kan, suster rumah sakit. Nah, kadang juga rapat antar suster ini kerja hari ini gimana. Kadang juga Pak kalau pagi mesti pernah ada rapat, tapi kalau sore kadang ada kadang enggak. Itu enggak sabaran ya, itu enggak enaknya gitu. Terus kalau seumpama dapat pasien baik, terus majikannya kadang itu juga balik juga ya itu majikan balik galak itu enggak banyak lah, enggak cuma itu. Kadang sukanya dalam segi majikan baik ya kita jaga baik, semua baik lah, terus orangnya enggak pelit. Tapi jarangnya kalau mau ke toko itu jauh, ya itu juga dukanya di situ juga. Jadi macam-macam, apalagi kayak Sabila selama Sabila ke Taiwan dari tahun 2008. Jadi Sabila kan dari 2007 udah ini sekedar ngobrolin diri Sabila sendiri, nggak ngobrolin orang lain. Dari tahun 2007 Sabila kan udah pisah sama suami ya, pisah 2008 ke Taiwan sampai sekarang. Itu dari awal, dari pertama sampai sekarang itu nggak terhitung ganti majikannya itu ya. Kalau bisa dibilang bisa itu gimana sih namanya, bisa dibilang rekor muri ganti majikan paling banyak ya Sabila ini. Kenapa? Ya bukannya Sabila nggak bisa kerja katanya, tapi karena itu lagi mungkin rezeki juga, mungkin juga itu dari gimana sih ngomongnya, dari nggak bisa ngomong lah, mau ngomong tapi susah. Karena apa? Karena tuh ya itu mati terus gitu. Bukannya kok Sabila tuh nggak bisa kerja, enggak. Karena tuh kadang majikan baik, semua baik, yang pasien Sabila juga baik. Pas kerja di rumah sakit ini ya, kakaknya tuh umurnya nggak panjang, kayak gitu. Kadang kakaknya umurnya panjang, majikan pelit, berat juga. Jadi suka dukanya tuh banyak banget kayak gitu. Makanya kalau di ngomongin tuh enggak mungkin juga enggak cukup sehari ya. Gitu. Ya mau gimana lagi ya guys ya. Membantu ya buruh migran, apapun kerjaan kita tuh harus kita syukuri, kita hadapin suka dukanya. Nah selain itu juga mau berproses ke Taiwannya sini ya, proses Taiwannya sini itu selama proses tuh ya macam-macam, ada ya buat Sabila sendiri ya. Paling pertama tuh Sabila inget itu 2 bulan 3 bulan setengah kayaknya, 3 bulan setengah. Itu juga sama PKL 1 bulan. Tahu sendiri kan mau berangkat ke Taiwan tuh Sabila sendiri ya, cuma dulunya tuh dikasih modal buat saku ya sama ibu tuh 500.000 itu
buat makan di PT ya, buat belajar itu proses ke Taiwan sini itu dulu, sama di PT itu di PKL 1 bulan. PKL 1 bulan di rumahnya Pak Sani, PT Bandung Abdi Pertiwi dulu, itu sampai jadi tukang pijit. Jadi Sabila tuh mau ke Taiwan itu beli perbekalan buat terbang guys, buat terbang, beli koper, beli ya perketekan perempuan tuh apalah, kayak ada pembalut lah, itu ada kayak deodoran segala macam perketekan perempuan tuh apa sih itu dari Sabila tuh jadi pijit ya, dari tukang pijit. Makanya banyak lah itu suka dukanya. Banyak dukanya kalau dibilang kerja di Taiwan tuh udah ke proses ke Taiwan juga harus belajar bahasa yang sulit ya. Bahasa Mandarin tuh bahasa yang belum pernah saya dengar sebelum ke Taiwan tuh nggak pernah dengar ya. Belajar bahasanya udah bahasanya sulit, terus ke Taiwannya juga harus PKL juga, mau beli peralatan buat terbang aja itu, perbekalan terbang tuh jadi tukang pijit Sabila itu. Terus ada potongan sinatras ya, potongan pang itu, sampai kalau waktu pertama dulu tuh Sabila 12 bulan. Bayangin mau ke Taiwan aja tuh prosesnya lama, belajar bahasanya sulit, terbangnya juga harus jadi tukang pijit juga, terus prosesnya ke Taiwan juga diambilin bank sama PT ya, sama ada potongan bank 15 bulan dulu itu sinatras. Kerja di Taiwannya juga gimana sih, ganti majikan terus. Kadang kalau ketemu BMI yang baik sih bisa ngasih tahu, bisa ngasih masukan kayak gitu. Tapi kalau udah ketemu BMI yang pernah ya pertama kali itu ya, udah sablanon kan ya, emang bahasa juga terbatas ya, tapi yang ngerti, tapi nggak gitu ngerti kayak sekarang gitu. Wah, sombong banget. Saya lupa namanya itu, tapi yang ex Taiwan itu kerjanya itu ada di perkebunan juga, perempuan ya, jaga orang tua, jaga jumbo, cuma di masa majikannya itu bersihin rumput di kebunnya majikan tuh. Sombongnya Sabila masih ingat, tapi namanya sama ya lupa ingat lah. Sombongnya saya masih ingat, Sabila masih ingat. Terus kerja di Taiwannya juga tahu sendiri tuh, harus popong kayak gini, harus ini guys, ini tuh harus kuat ini. Jadi kalau Sabila buka baju tuh ininya tuh udah kayak berotot, udah kayak lari itu ya. Prosesnya sulit, belajarnya bahasa sulit, udah jadi tukang pijit juga, mau beli perbekalan terbang karena dikasih uang saku 500.000 ya sama ibu itu buat jajan. Makanya sih di PT sampai kan kadang kan namanya orang kan kadang pengen lauk ini lauk itu kayak gitu kan, namanya juga di PT kadang pengen susu, kadang pengen apa kayak gitu lah. Itu udah tuh kerjanya di Taiwan juga sengsara, bener-bener sengsara membawa derita kerja di Taiwan itu, tapi ujung-ujungnya berkah juga gitu. Nah, terus seumpama pulang ya, pulang itu harus kalau finish kontrak sih di itu tiket itu juga dikasih majikan. Tapi kalau udah nggak finish kontrak, sampai pernah 2 tahun ya, itu udah beli sendiri tiket, karena memang karena kayak 2017 kemarin saya bilang kan cuma 2 tahun beli sendiri, karena bahkan ada amandel di sini yang harus dioperasi gitu. Saya bilang nggak mau operasi di Taiwan karena selain mahal itu, kalau di Taiwan tuh
terus nggak ada yang jaga Sabila. Jangan gini, Sabila operasi di Indo itu pasca operasi itu ya 3 minggu guys, 3 minggu ya, itu nggak boleh makan yang keras-keras, itu nggak boleh. Jangankan makannya cuma bubur yang dari beras itu, dari tepung beras, soalnya minumnya es teh kayak itu jangankan buat nelen karena kan masih ada luka, buat gini aja tuh rasanya tuh udah sampai ujung ubun-ubun ini, rasa sakitnya sampai ujung ubun-ubun ini udah, padahal cuma kayak gitu. Buat makan, ngasih makan tuh itu sakit. Kadang tuh malah udah bubur dari kan Sabila tiap pagi pesan sama tetangga Sabila yang jualan tuh Mbak Rumisa itu kan dari tepung ya, 3 minggu Sabila makannya kayak itu kadang masih tak kasih es teh, pokoknya kalau enggak tuh air hangat tuh, jadi biar kayak bisa cair, jadi cepat gitu buat itu sakit. Makanya Sabila cuma datang waktu itu, terus pulang operasi, yaitu operasi di rumah sakit Pati, rumah sakit Islam itu lah. Terus seumpama 3 tahun kan ada majikan ya lah, seumpama kayak ini kan tahun 2017 Maret ya, Maret itu 1 Maret 2017 Sabila kesini lagi. Kalau dihitung dari sampai sekarang itu juga udah 2 tahunan, tapi Sabila nggak pulang dulu gitu. Jadi selama Sabila jadi BMI di Taiwan, sukanya kalau nerima gaji emang ya alhamdulillah ya, besar sedikitnya gaji itu kan harus disyukuri, termasuk Sabila. Meskipun ada yang gaji babu di Taiwan itu kecil ya, tergantung orangnya gitu. Kalau orangnya itu emang bener-bener ngirit, kalau Sabila nggak pernah beli apa-apa, kecuali kalau kayak internet emang harus beli kayak gitu, kebutuhan perketekan perempuan kayak apa sih, selain itu juga Sabila tabung. Tapi ya itu dia, sukanya kalau nerima gaji, banyak dukanya juga, seperti yang Sabila ngomong tadi ya. Makanya dari itu mau ngomong panjang lebar juga nggak habis guys, karena berumah juga waktu kan. Kapan-kapan Sabila mau buat video lagi soal gaji yang di Taiwan guys, gaji itu babu ya di Taiwan. Insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu, karena kalau udah pulang ke rumah majikan itu nggak waktunya main itu, nggak ada waktu. Apalagi orang ini nggak, apalagi apartemennya baru ada kameranya tuh 17:8, ada ekonya buat rekam suara juga. Ekonya tuh langsung dihubungin ke komputer, ke HP-nya majikan gitu. Jadi Sabila selama di rumahnya kakek itu nggak pernah buat video nggak pernah. Paling kalau telepon itu di luar, kalau di lobi lantai 1 itu kadang. Kalau malam kalau teleponnya di teras. Mau gimana lagi? Sebentar ya. Itu lagi kan kamu
banyak bakteri, banyak sijin gitu. Jadi harus dibungsak gini biar aman. Nah itu tadi guys, suka dukanya jadi babu kayak saya bilang ya, kerja di Taiwan kayak gini. Sukanya tuh kalau nerima gaji, karena kan kalau dikuruskan kan 18.000 kali 510 kan udah berapa, 8 juta lebih kan. Terus dukanya banyak banget yang udah saya bilang ngomongin tadi. Itu aja nggak semua guys, nggak semua. Kalau diumumin satu persatu mah nggak habis tuh sehari. Makanya udah mau banget kakekku, karena kan bisa kalau kayak di rumah lah, 1 jam itu bangun, 1 jam bangun. Kalau nggak cepat sedikit, nggak cepat sedikit udah langsung makan. Karena juga katanya tuh punya pembantu kayak Sabila itu katanya bete, marah-marah terus, dia nggak suka punya pembantu orang ini, karena Sabila cuma SMU ya, dia maunya tuh ya kakak itu maunya tuh kalau punya pembantu tuh ya yang lulusan perguruan tinggi gitu. Lulusan perguruan tinggi mana mau tapi nggak jadi kerja di sini ogah. Ya udah dulu, sekian dulu ya video dari Sabila itu tadi ya, obrolan singkatnya tentang ya suka duanya jadi buruh migran Indonesia kayak Sabila ini. Sukanya kalau pas menerima gaji itu suka, karena buat tabungan sendiri juga, buat anak sekolah, karena saya kan single parent, terus buat ibu, buat ngidupin ibu juga, buat semua. Suka meskipun di sini nggak megang duit, tapi udah bisa nyekolahin anak, udah bisa ngidupin orang tua, itu ada gimana nih, buat Sabila itu ada kepuasan diri sendiri kayak gitu, ada ketentraman diri sendiri. Walau bagaimanapun kalau nggak ada ibu ya, Sabila juga mungkin nggak ada di dunia ini kayak gitu. Jadi buat ngidupin ibu, buat nyenengin hati ibu, meskipun nggak ada seujung kuku ya, apa yang Sabila lakukan buat ibu, daripada pengorbanan ibu buat Sabila dari Sabila lahir sampai sekarang. Mungkin ya pengorbanan ibu itu nggak bisa Sabila balas dengan seberapapun besarnya uang gitu. Meskipun nggak bisa membalas semua, paling enggak selama Sabila mampu, Sabila akan tetap terus berdiri di kaki Sabila sendiri. Selama ibu Sabila masih hidup, Sabila nggak akan relakan ibu Sabila itu susah, meskipun nggak semua bisa Sabila balas kayak gitu. Dukanya ya banyak tadi yang saya omongin. Kadang juga jarak, kadang juga dari kakek, dari pasiennya, kadang juga
dari majikan. Kalau dapat majikan pas nggak baik, kalau nggak dari majikan kadang dari apa tuh namanya, temen. Kalau ketemu di jalan itu kadang juga dari, ya nggak bisa diomongin, karena di Taiwan tuh kalau nggak siapa yang kuat itu yang bisa bertahan, kayak gitu ya. Sekian dulu obrolan singkat dengan Sabila, dan ingat jangan lupa like, share, dan subscribe, dan kasih saran di kolom komentar di bawah ini ya, agar channel Sabila ini bisa berkembang, bisa ya, kalau buat video bisa buat memorian lah paling enggak. Ya udah ya guys ya, ingat hidup harus seimbang dalam hal apapun, baik itu dalam materi, moral, kesehatan, keuangan, cinta buat orang tua, buat anak. Insya Allah karena Sabila punya jodoh buat suami, buat keluarga lainnya semua di Indonesia sana. Jadi semua tuh harus seimbang, harus balance ya. Kita dulu video dari Sabila, sekian dulu, lain kali dibahas lagi. Insya Allah kalau ada waktu Sabila mau buat video buat tuh gaji di Taiwan tuh, itu yang sebenarnya kayak yang kata orang tuh ada yang 13 juta, ada yang itu. Ntar saya kasih lihat gaji selama itu, gaji dari pemerintah buat TKW Taiwan ya. Udah dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat hidup harus seimbang. Oke, bye.